Di sebuah desa kecil bernama Timbang, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, berdirilah SMP Negeri 2 Kejobong. Sekolah yang sederhana ini menjadi tempat bagi anak-anak desa untuk menjemput masa depan mereka. Meski harus menempuh perjalanan jauh, menanjak dan menurun setiap hari, semangat mereka untuk belajar tak pernah padam. SMP Negeri 2 Kejobong dipimpin oleh Bapak Joko Arifin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Arifin, Kepala SMP Negeri 2 Kejobong. Dalam video ini, saya akan berbagi kisah tentang bagaimana kami mengubah keterbatasan menjadi kekuatan melalui dua program inovatif, literasi berbasis digital dan pendidikan online tanpa paket data. Sebelum adanya inovasi, kegiatan literasi di sekolah kami dilakukan secara manual. Siswa membaca buku selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun, jumlah buku terbatas dan sebagian besar sudah usang. Kegiatan literasi hanya menjadi rutinitas, belum benar-benar menumbuhkan kecintaan membaca. Proses asesmen pun masih konvensional. Guru membuat soal, menggandakan, dan menilai secara manual. Beberapa kali kami mencoba ujian online dengan Google Form. Tetapi banyak siswa tidak memiliki kuota internet. Keterbatasan infrastruktur dan kondisi ekonomi membuat pembelajaran digital sulit diterapkan. Situasi tersebut berakibat rendahnya motivasi baca siswa dan nilai literasi siswa. Terlihat pada hasil rapot pendidikan tahun 2022 sebesar 64,35. Kondisi ini menurut kami untuk berpikir kreatif. Kami sadar bahwa perubahan tidak bisa menunggu bantuan dari luar. Sekolah harus menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri. Sebagai pemimpin, saya memilih untuk menerapkan kepemimpinan transformatif dengan memotivasi guru, memberi inspirasi, dan mengajak seluruh warga sekolah untuk bergerak bersama. Saya membentuk dua tim literasi digital dan tim pendidikan online tanpa paket data untuk menjalankan dua program inovasi tersebut. Langkah pertama kami adalah membangun website sekolah yang dilengkapi menu pojok literasi digital. Melalui fitur 3D Flipbook, siswa bisa membaca buku digital dengan efek membalik halaman seperti buku sungguhan. Semua bahan bacaan dikurasi oleh guru bahasa Indonesia dan wali kelas. Setiap minggu, kami memperbarui bacaan dengan artikel, cerita pendek, hingga komik edukatif. Kegiatan literasi digital kami dilakukan rutin setiap hari Sabtu selama 40 menit. Setelah membaca, siswa menuliskan ringkasan dan pesan moral yang mereka peroleh dari bacaan tersebut. Bagi siswa yang tidak memiliki perangkat, sekolah menyediakan jadwal literasi di laboratorium TIK. Kini, membaca bukan lagi kewajiban, tapi sudah menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Program kedua adalah penilaian online tanpa paket data atau POT-PD. Sistem ini menggunakan aplikasi Candy CBT yang berjalan di jaringan lokal sekolah tanpa internet. Sebelum diterapkan, semua guru kami latih dalam in-house training POT-PD. Hasilnya luar biasa. Proses asesmen menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Guru cukup menyalakan server lokal. Siswa terhubung melalui WiFi sekolah, lalu membuka halaman ujian. Setelah selesai mengerjakan ujian, nilai langsung muncul otomatis di layar mereka. Program literasi digital meningkatkan motivasi baca siswa secara signifikan. Berdasarkan survei terhadap 122 siswa, rata-rata skor motivasi mencapai 3,97 atau kategori baik, dengan 94,7% siswa memiliki minat baca tinggi. Nilai literasi siswa juga meningkat. Dibanding tahun 2022, rata-rata nilai literasi naik sebesar 18,4 poin dan ketuntasan meningkat 33,33%. Halo
Halo, perkenalkan nama saya Luvita Ananta. Saya dari SMP Negeri 2 Kejobong. Dulu saat kegiatan literasi, saya membaca buku dari perpustakaan. Saya merasa kurang menarik karena bukunya sangat membosankan dan terbitan tahun lama. Dengan adanya program literasi berbasis digital di SMP Negeri 2 Kejobong, sekarang membaca menjadi lebih menyenangkan. Bacaan di web menarik dan dapat dibuka lewat handphone. Terima kasih. PodPD juga memberi dampak besar. Guru merasa sistem ini sangat efisien dan ekonomis. Biaya asesmen turun dari 6.600.000 menjadi hanya 3 juta. Efisiensi hingga 45%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triuli Pangestuti, guru SMP Negeri 2 Kejobong, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat ini, kami menggunakan aplikasi PodPD, penilaian online tanpa paket data, untuk asesmen penilaian di sekolah kami. Aplikasi PodPD ini mudah, efektif, dan juga efisien. Mudah dalam penggunaannya, efektif dalam waktu koreksi dan analisisnya, dan efisien dalam pembiayaannya. Aplikasi ini tidak menggunakan akses internet, sehingga tidak membebani siswa akan kuota paket data internet. Siswa dapat melihat secara langsung hasil asesmen setelah selesai mengerjakan soal. Bagi saya, aplikasi PodPD ini sangat membantu guru pada pelaksanaan asesmen atau penilaian di era digital sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi ini bahkan menginspirasi sekolah lain di Purbalingga. Kami telah berbagi praktik baik di berbagai forum MGMP dan MKKS. Transformasi di SMP Negeri 2 Kejobong membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Dengan semangat kepemimpinan transformatif, kami menghadirkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan adaptif di era digital ini. Dari sebuah desa kecil di Kejobong, lahir sebuah perubahan besar yang menginspirasi. Di tempat yang mungkin jarang tersorot, semangat untuk maju dan berinovasi justru tumbuh dengan kuat. Sekolah kami membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Dengan tekad, kolaborasi, dan semangat belajar tanpa henti, kami berhasil menghadirkan bukti nyata bahwa sekolah di pelosok pun mampu bertransformasi dan melangkah sejajar dalam era pendidikan digital. Inilah wujud nyata dari mimpi yang diwujudkan melalui kerja keras. Sebuah langkah kecil dari Kejobong yang membawa dampak besar bagi masa depan pendidikan Indonesia. Demikian dua program inovatif literasi berbasis digital dan pendidikan online tanpa paket data di SMP Negeri 2 Kejobong. Semoga bisa menjadi inspirasi insan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.